memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang sungguh dahsyat atas kehidupan kami. Bila hari ini kami boleh kembali datang menghampiri hadirat-Mu, ini karena kasih karunia yang telah Kau nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati sepanjang minggu yang lalu, sehingga hari ini kami boleh datang menghampiri Engkau kembali di dalam ibadah ini. Puji dan syukur bagi kuasa-Mu. Dan saat ini urapan-Mu turun atas firman-Mu, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, sehingga kami boleh menikmati sajian yang sedap bagi jiwa dan roh kami ya Tuhan. Syukurlah buat kasih setia-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Minggu yang lalu Bapak Ibu terhalang hujan ya. Sampai akhirnya sudah mulai berangkat harus kembali pulang. Ya, tetapi puji Tuhan kita masih ada dalam pelindungan Tuhan. Ya, kami ada tamu yaitu Ibu Lin Manuhutu ada di ujung sana, yang beliau gembala jemaat yang di Ambon. Saat ini beliau ada di Jakarta karena salah satu putrinya sakit, yaitu Jacqueline di Geraha Kedoya. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu dukung dalam doa ya, namanya Jacqueline opnam di Geraha Kedoya. Biar Tuhan tolong sehingga secepatnya boleh dipulihkan di Tuhan. Ya, hari ini kita akan lanjut dengan firman Tuhan. Saya mengambil tema yaitu mengembangkan persahabatan dengan Allah. Ini urutan yang ketiga, mengembangkan persahabatan dengan Allah. Dalam yang pertama, kita perlu menjalin hubungan persahabatan dengan Tuhan, karena di situ banyak tersedia berkat dan fasilitas yang Tuhan berikan buat kita. Dan persahabatan itu harus dikembangkan sehingga semakin hari kita semakin akrab, semakin hari semakin intim dengan Dia, sehingga kita semakin menikmati indahnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita baca lebih dahulu ayatnya ya. Di dalam Amsal 3 ayat 32 NLT katakan, Dia menawarkan persahabatannya kepada orang yang saleh. Jadi Tuhan menawarkan diri untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah ada di dalam Dia. Kemudian Yakobus 4 ayat 8 terjemahan AYT katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi sekarang terbuka pintu selebar-lebarnya. Kalau saudara mau mendekat kepada Allah, maka Allah itu pasti mendekat kepada saudara, maka tidak mungkin tidak ketemu. Wah, ini sesuatu hal yang dahsyat lah sekalian. Jadi tidak ada alasan, karena Allah selalu terbuka. Dan kalau hati kita memang ada satu kerinduan untuk ketemu Dia, Dia pasti akan menemui kita. Dan kalau kita mau bercakap-cakap dengan Dia, maka pasti Dia akan siap untuk meladeni saudara, untuk melayani saudara, sehingga kita bisa berdialog dengan Dia dalam banyak hal. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, apa mungkin kita ngobrol sama Tuhan? Mungkin loh sekalian, hanya tergantung bagaimana kita sudah melatih diri atau belum. Karena kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang lama-lama, mereka bisa berdialog dengan Tuhan, tuh, bisa tanya jawab, bisa tawar-menawar. Contohnya Ibrahim, pada waktu dia memanjatkan doa syafaat, itu doa syafaatnya itu seperti dialog biasa sekalian. Tuhan, kalau ada 50 orang yang baik di sana, apakah Sodom dan Gomora akan dimusnahkan? Tuhan mengatakan, oh iya, kalau ada 50 pasti tidak.
Kemudian Abraham tanya lagi, kalau ada 4, dikurangi 5 Tuhan, jadi 45 akan mau dimusnahkan. Tuhan oh tidak, kalau ada 45 tidak. Dan sampai akhirnya sampai paling rendah itu terjadi dialog. Jadi kalau Allah bisa berdialog dengan Abraham, saya yakin Allah juga bisa berdialog dengan kita. Dan memang Tuhan sudah menyebut Abraham sebagai sahabatnya. Dan demikian juga Allah ingin menjadikan kita semua sebagai sahabat-sahabat Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kedekatan kita dengan Allah adalah keputusan kita. Betul. Mau atau tidak. Kalau Allah sih hatinya selalu terbuka dan ingin bersahabat dengan kita. Itulah sebabnya Dia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus jiwa kita. Ya, melepaskan kita dari kuasa dosa dan menjadi sahabat-sahabatnya. Jadi cara mengembangkan persahabatan kita dengan Allah, yaitu yang pertama dibutuhkan kerinduan, waktu dan tenaga. Yang pertama kerinduan, hati kita memang sangat rindu untuk hidup dekat dengan Dia. Kalau itu merupakan satu kerinduan, kita harus mau menyisihkan waktu kita untuk bersekutu dengan Dia. Jadi harus ada jam-jam doa kita dengan Dia sekalian. Membiasakan diri. Tidak tahu saudara berdoa pagi, siang atau sore. Tetapi saya sarankan sekalian, kalau mau menghampiri Allah lebih baik pagi-pagi sementara kita masih segar. Kalau sudah sore itu saya yakin saudara pejamkan mata langsung, karena ada kecapean seharian, jadi tinggal lesnya. Tetapi kok pagi-pagi kita sudah istirahat semalaman, wah masih segar, itu pasti doa-doanya tidak akan terputus tetapi bisa lanjut terus. Kemudian juga mesti nyiapkan tenaga. Kenapa? Ya, untuk melakukan segala sesuatu perlu energi, ya itu saya tidak perlu bahas. Kemudian belajar jujur untuk menyampaikan perasaan-perasaan kita kepada Allah. Jujur di sini kita cerita apa adanya. Kalau kita jengkel, yang ngomong aku jengkel Tuhan dengan si A itu. Waduh, aku sakit hati dengan dia. Kita harus berani berkata seperti itu. Kalau kita gak kesal dengan Tuhan, ya ngomong aja, Tuhan aku benar-benar kesel sama engkau. Karena doaku kalau tidak dijawab-jawab, lah nanti Tuhan akan memberitahukan hal itu kepada kita. Kenapa kalau tidak dijawab? Mungkin doa kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, dan Tuhan akan memberitahukan hal itu. Jadi mesti jujur, terbuka. Jangan ditutup-tutupi. Wong Tuhan kita maha tahu, ditutup-tutupi ya percuma aja. Oleh sebab lebih baik terang-terangan sama Tuhan. Kalau perlu modal 10 juta, kasih tahu aja sama Tuhan. Tuhan, aku perlu modal 10 juta loh Tuhan. Dan nanti Tuhanlah yang akan beracara dengan saudara semuanya. Kemudian percaya kepada Dia pada waktu Dia meminta Anda melakukan sesuatu. Disinilah bagian yang banyak orang gagal sekalian. Dia minta sesuatu, tetapi kalau diminta untuk melakukan supaya permintaannya terkabul, tidak mau. Contohnya, pemuda yang kaya itu, dia mau menjadi pengikut Tuhan yang baik dan setia. Kemudian Tuhan mengatakan, ya sudah, kalau gitu jual segala hartamu, bagikan pada orang miskin, kemudian engkau ikut aku. Dia tidak mau sekalian. Nah, ini banyak orang Kristen yang seperti itu. Padahal kalau kita mau mengikuti petunjuk-petunjuknya, di situ banyak berkatnya. Wow, itu dahsyat sekalian. Dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu menang, karena petunjuk-petunjuknya itu selalu hebat dan pasti itu akan menolong kita semuanya. Kemudian kita juga bisa belajar peduli pada apa yang Dia peduli. Jadi kita mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Banyak orang Kristen yang menyanyi sekalian, seperti Yesus, itu saja ku minta.
tetapi hanya sampai kepada nyanyian. Kalau untuk melakukan, nanti dulu Tuhan. Dan kalau itu terjadi sekalian, maka ya kita tidak akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja atas kehidupan kita. Jadi itu tadi mau dikatakan syarat-syarat atau itu merupakan langkah-langkah supaya kita betul-betul menjadi sahabat Tuhan. Itulah yang perlu kita lakukan. Jadi kita harus jujur dan terbuka pada Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan karena Tuhan tahu semuanya. Landasan utama bagi persahabatan yang lebih dalam dengan Allah adalah kejujuran sepenuhnya. Ya, jujur sepenuhnya. Jadi baik menangani kesalahan-kesalahan kita maupun mengenai perasaan-perasaan kita, Allah tidak mengharapkan kita sempurna, tetapi Ia menekankan kejujuran sepenuhnya. Itu yang Tuhan minta. Oleh sebab itulah dalam Matius pasal 11 ayat 19 mengatakan, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itu orang yang mengatakan, orang-orang berdosa mengatakan Tuhan seperti itu. Dia orang ini jujur sekalian di hadapan Tuhan seperti itu. Tetapi pasti kita tidak akan mengatakan Tuhan kita seperti itu. Dan saya jamin Tuhan tidak sakit hati kalau kita itu terbuka dan jujur dengan Dia. Dalam Alkitab sekalian, kita bisa melihat sahabat-sahabat Allah itu jujur dengan perasaan-perasaannya. Mereka mengeluh, mereka mengkritik, mereka menuduh dan berargumentasi dengan pencipta mereka. Saya hanya mau nyebut beberapa, sebab banyak sekali mereka jujur. Satu, Allah membiarkan Abraham mempertanyakan dan menentang pada waktu pemusnahan Sodom dan Gomora. Tadi sudah saya kutip, sampai akhirnya Abraham memanjatkan doa syafaat. Kemudian Allah dengan sabar, Dia mau mendengar keluhan dan tuduhan Daud kepada Tuhannya. Kemudian Ayub dibiarkan mengungkapkan kepahitannya dan Tuhan siap mendengarkannya. Ya, di situ dikatakan dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 7b, kamu tidak jujur baik terhadapku maupun tentang aku. Tidak seperti sahabatku Ayub. Sahabatku Ayub akan berdoa untuk kamu dan aku akan menerima doanya. Saudara sekalian, ini teman-teman Ayub ini tidak jujur kepada Tuhan. Oleh sebab itu hampir-hampir Tuhan tidak mengampuni mereka, sampai mereka meminta supaya Ayub mempersembahkan doa kepada Allah dan Allah siap untuk mengampuninya. Ini sesuatu hal yang perlu kita ingat juga, supaya dengan demikian maka kita akan berusaha hidup jujur dengan Tuhan. Ini pertanyaan kecil sekalian. Jujur enggak dengan perpuluhan? Banyak orang Kristen itu pokoknya aku masukkan amplop perpuluhan. Masalah jumlahnya itu sesuai 1/10 atau tidak, itu kan Pak Pendeta enggak tahu. Yang menghitung enggak tahu. Ya betul, tetapi Tuhan tahu dan saudara tahu. Amin. Oleh sebab itu lebih baik jujur. Jujur. Ditambah boleh, dikurangi jangan. Dan kalau kita berani melakukan itu, kita akan melihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam hal ini saya bisa bersaksi sekarang, tetapi karena waktunya terbatas, maka tidak mungkin. Tetapi saya betul-betul pegang ketat soal perpuluhan itu. Saya tidak akan pernah mengurangi, menambah mengurangi tidak. Karena pengalaman pada waktu yang lalu,
Dan demikian juga dengan kita semuanya, belajarlah jujur sekalian dengan hal itu. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Musa berbicara dengan Allah sebagai sahabat sekalian. Dalam Keluaran 32 ayat 12 katakan, Musa berkata kepada Tuhan, Engkau berkata kepadaku untuk membawa umat ini, tetapi engkau tidak mengatakan siapa yang akan kau utus bersamaku. Engkau juga berkata kepadaku, aku sangat mengenalmu dan aku berkenan kepadamu. Jika aku benar-benar berkenan kepadamu, izinkanlah aku mengetahui jalan-jalanmu, supaya mengenal engkau sehingga aku tetap berkenan kepadamu. Ingat bahwa bangsa ini adalah umatmu. Wow, itu Musa berbicara dengan Allah begitu belak-belakan loh sekalian. Iya. Dia sepertinya tidak sungkan-sungkan. Dia utarakan itu apa yang ada dalam hatinya, tanpa dikurangi dan tanpa ditutup-tutupi. Dan Tuhan mau kita juga seperti itu. Dan kita akan melihat bagaimana Allah akan bekerja dengan cara yang dahsyat kepada kita masing-masing. Keterbukaan Abraham sebagai sahabat Allah, itu ada dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 23, 24, 28 dan 29. Lalu Abraham mendekat bertanya, apakah engkau benar-benar akan membinasakan orang-orang baik bersama-sama dengan orang jahat? Ini tadi sudah saya kutip sekalian, maka saya tidak akan mengulangi lagi. Supaya dan demikian kita bisa melihat Abraham jujur, sangat jujur. Sehingga dia bisa memberikan satu argumentasi. Masa Tuhan, kalau ini pakai bahasa saya sendiri, ada orang baik di sana, apakah orang baik itu akan kau musnahkan juga bersama-sama orang berdosa? Kira-kira begitu kalau bahasa saya dan sekalian. Tapi bahasa Alkitab memang sudah ditata, dan itu benar-benar merupakan satu sikap kejujuran yang perlu ada pada kita. Jadi kita harus menjadi orang yang jujur. Keterbukaan itu menyingkirkan kepahitan. Benar. Dan kepahitan itu menghambat persahabatan. Saya kasih contoh kecil. Kalau saudara terbuka dengan teman saudara, dan teman saudara terbuka pada saudara, tidak akan pernah muncul kepahitan dalam hati kita. Amin. Tetapi kalau kepahitan itu ada dalam hati kita, maka saudara tanpa disuruh, tanpa diperintah, mulai menjauh. Seperti itu. Karena ada rasa pahit. Dulunya setiap hari mesti ketemu, mulai dikurangi. Ya, seminggu sekali lah begitu. Karena ada kepahitan. Bahkan bukan hanya sahabat, kadang-kadang kalau antara suami istri ada kepahitan, tidak mau ngomong, seminggu, sebulan, ada? Boleh angkat tangan kalau ada? Oh, tidak usah angkat tangan. Itu, tetapi kalau ada sekalian, bertobatlah. Masa suami istri diam-diaman selama 1 bulan, 2 bulan, itu kan lucu. Bagaimana itu? Pasti tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita menyingkirkan semua kepahitan dalam hati kita. Oleh sebab itu saya sarankan saudara membaca kitab Mazmur ya. Saya tidak kutip semua ayatnya karena waktunya tidak mengizinkan. Maka di situ saudara bisa melihat bahwa orang-orang percaya itu dalam kitab Mazmur itu belak-belakan dengan Tuhannya. Kalau dia sakit hati ya dia bilang sakit hati. Kalau dia merasa tidak diperlakukan tidak adil, dia juga mengatakan tidak adil. Seperti contohnya Habakuk, ini tidak ada di kitab Mazmur. Habakuk, dia seperti menuduh Allah, Allah itu tidak adil. Orang-orang yang tidak percaya makin diberkati, orang percaya malah semakin menderita. Tetapi setelah dia jujur dengan Tuhan dan setelah dia terang-terangan dengan Tuhan, maka Tuhan mulai menjelaskan duduk masalahnya. Akhirnya Habakuk pun bisa menerima kondisi itu dan dia pun bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan kita itu seperti yang diungkapkan kitab Mazmur 142 ayat kedua.
Aku mencurahkan keluhanku kepadanya, kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Inilah pengakuan pemazmur. Oleh sebab itu kita juga bisa melakukannya. Seperti contoh yang praktis sekalian. Siapa yang pernah curhat dengan sahabatnya? Ya, enggak usah dijawab. Tapi saya yakin seringkali ada orang-orang yang lebih gampang curhat kepada teman dekatnya daripada pasangannya. Amin. Ya, enggak usah katakan amin ya, nanti ketahuan. Tetapi itu kenyataannya sekalian. Oleh sebab itulah, kalau dengan sesama manusia yang tidak bisa menolong dan memberikan solusi pada kita bisa terbuka. Ayolah kita akan terbuka dengan Tuhan kita yang bisa memahami dan mengerti masalah-masalah kita. Kita percaya kepada Dia. Pada waktu Dia meminta kita melakukan sesuatu itu, maka pasti Tuhan akan membawa dan memimpin kita kepada satu perigi berkat, di mana kita bisa menimba berkat yang untuk kepentingan kita masing-masing. Yohanes 15:14 mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini satu dalil sekalian. Ini merupakan syarat. Kalau kita memang menjadikan Allah itu sebagai sahabat kita, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan. Jangan meragukan sekalian. Taatilah terhadap perintah-perintahnya. Itu harus menjadi pilihan kita. Jika kita mau mengembangkan persahabatan dengan Allah, itu salah satu syarat yang mesti kita penuhi, yaitu mentaati semua perintah-perintahnya. Kalau Tuhan memerintah kita, itu bukan berarti Tuhan itu akan menguasai kita untuk kepentingan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan memberikan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk kita, itu maksud dan tujuannya agar kita itu bisa menikmati berkat yang tersedia, yang memang disediakan oleh Allah bagi kita semuanya. Oleh sebab itu taati saja. Tidak perlu dipertanyakan sekalian, karena Tuhan pasti melakukan sesuatu yang paling baik. Tahu enggak bahwa Tuhan itu sayang pada kita loh. Di dalam Mazmur 103:13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia, pada orang yang menghormati Dia, pada orang yang mentaati Dia. Kalau kita tidak mentaati Tuhan, itu dinilai kita tidak menghormati Tuhan. Contoh, pada waktu Musa diminta untuk berbicara pada gunung batu itu, ngomong sama gunung batu itu supaya keluar air. Tetapi Musa karena jengkel dengan umat Israel, dia pukul gunung batu itu 3 kali. Dan memang air keluar. Tetapi langsung Tuhan menegur Musa mengatakan begini, kamu tidak menghormati aku. Oleh karena itu kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Wow, konsekuensinya lumayan berat. Jadi kalau kita tidak menghormati berarti kita tidak takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, maka kita harus menghormati. Dan kalau kita mengatakan menghormati Tuhan, maka kita mentaati. Yang setuju dengan saya katakan amin. Itu harus sekalian, tidak boleh tidak. Jadi itu merupakan dalil yang Tuhan berikan. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 katakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku telah mengasihimu. Tetaplah tinggal dalam kasihku. Jika kamu mentaati semua perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, sama seperti aku telah mentaati perintah Bapa dan tinggal dalam kasihnya. Hal-hal ini aku katakan kepadamu
supaya sukacitaku ada di dalam kamu, sehingga sukacitamu menjadi penuh. Wow, siapa yang kepingin penuh sukacita daripada Tuhan? Taatilah perintah-perintahnya, maka sukacita itu akan mengalir dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Walaupun tantangan, walaupun hambatan, walaupun rintangan, menimpa kehidupan kita, tetapi sukacita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan jikalau sukacita tidak pernah meninggalkan kita, berarti energi ilahi tetap ada dalam kita. Karena sukacita Tuhan adalah kuatku. Itu firman Allah mengatakan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita mentaati firman Tuhan. Jangan pilih-pilih, wah yang ini enak, wah kok yang ini agak berat, wah ini terlalu berat, aku pilih yang enak saja. Tidak bisa sekali, semuanya enak dan semuanya harus ditaati. Amin. Ya, Yesus berharap sahabatnya melakukan yang dia lakukan. Yesus berharap sahabatnya melakukan yang dia lakukan. Saya akan ulangi sekali lagi. Yesus berharap sahabatnya melakukan yang dia lakukan. Saya harap ini betul-betul jadi hafal saudara. Sahabat sejati tidak pasif. Ia akan bertindak pada waktu Yesus memintanya. Kita mengasihi sesama kita, itu permintaan Tuhan. Kita menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, itu ada perintah Tuhan. Kita menjaga agar kita tetap suci, itu ada perintah Tuhan. Agar kita memberi pengampunan, itu perintah Tuhan. Ini semua ayat bisa ditambah-tambah sekalian, tetapi waktunya tidak mengizinkan. Dan membawa orang lain kepada Yesus, itu adalah perintah Tuhan. Dan itu semua mesti kita lakukan. Supaya demikian maka sukacita dari Tuhan itu betul-betul melimpah di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kesempatan-kesempatan besar mungkin datang sekali seumur hidup. Tetapi kesempatan-kesempatan kecil setiap hari ada di sekeliling kita. Jadi jangan menunggu kesempatan yang gede dan sekalian. Wah, nanti aja kalau aku mendapatkan berkat 10 juta baru aku kasih perpuluhan. Oh, salah sekalian. Mulai sekarang berkat 100 ribu pun kasihlah perpuluhan. Nanti Tuhan akan menambahkan dan menambahkan. Karena firman Allah mengatakan, barang siapa setia dengan yang kecil akan diberi yang lebih gede. Itu yang Tuhan katakan. Allah menghargai tindakan-tindakan ketaatan yang sederhana. Sesederhana apapun Tuhan menghargai. Pertama Samuel 15 ayat 22. Ayatnya banyak ya sekalian. Ini sesuatu hal yang supaya kita betul-betul mengerti firman Tuhan. Tetapi Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelian sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Itu prinsip di dalam hati Tuhan. Lukas 2 ayat yang ke-51 terjemahan LLT, dia kembali kena seret bersama mereka dan hidup dalam ketaatan bersama mereka. Ya. Kita harus memilih menghargai apa yang Allah hargai. Tadi kita harus melakukan apa yang Allah lakukan. Dan sekarang kita masuk di bagian kita menghargai apa yang Allah hargai. Sebagai sahabat Allah, kita harus tahu apa itu yang penting dan disenangi oleh sahabat kita, betul? Kalau itu tidak disenangi oleh sahabat kita, pasti kita tidak akan melakukannya karena itu akan menyakiti hatinya. Nah, semakin akrab kita bersahabat dengan Allah, kita akan semakin peduli terhadap hal-hal yang Allah peduli. Paulus berkata begini, hal yang membuatku begitu terganggu adalah karena aku begitu memperdulikan kamu. Inilah kerinduan Allah yang membakar hatiku. Itu terjemahan dari MSG. Jadi
hal yang membuatku begitu terganggu karena aku begitu mempedulikan kamu. Inilah kerinduan Allah yang membakar hatiku. Karena kerinduan Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus, sehingga itu membuat dia tidak bisa tidur, makan tidak tenang, dan lain sebagainya. Karena dia ingin berjumpa dengan jemaat di Korintus. Dan itulah yang Allah tanamkan dalam hatinya. Daud merasakan hal yang sama. Dan Mazmur 69 ayat yang ke-9 katakan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Walaupun ini sebenarnya ayat yang mengandung unsur nubuatan tentang Kristus, tetapi itu diungkapkan oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diperdulikan oleh Allah? Pertama, menyelamatkan semua umat manusia yang terhilang, supaya mereka menjadi umatnya kembali. Itu yang dirindukan oleh Allah, itu yang diperdulikan oleh Allah, sampai akhirnya Allah mau berkorban, mati di kayu salib. Sebentar kita akan mengikuti acara perjamuannya untuk mengingat kepedulian Allah kepada orang yang berdosa. Kedua, hal yang paling berharga ketika anak-anaknya memberitakan kabar tersebut kepada orang lain. Itu sebabnya ada amanat agung yang diberikan supaya kita sebagai orang percaya memberitakan kabar kesukaan kepada semua bangsa. Daud berkata dalam Mazmur pasal 27:4, satu hal yang kuinginkan dari Allah, yang sungguh-sungguh menjadi kerinduanku, ialah berbakti dalam rumahnya, hidup di hadiratnya sepanjang umurku, dan bersuka cita atas kesempurnaan dan kemuliaannya yang tidak ada taranya. Itu kerinduan Daud. Kerinduan saudara apa? Itu semua ada dalam hati kita masing-masing. Yakub berkata, dalam Kejadian 36 ayat 26. Ini Yakub di wasiat lama ya, bukan Yakub wasiat baru. Jadi ada dua nama yang sama. Yaitu lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jikalau engkau tidak memberkati aku. Ini pergumulan Yakub di Sungai Yabok sekalian, di daratan Sungai Yabok. Dia menuntut Allah memberkatinya. Paulus berkata, Filipi pasal 3 ayat 10, terjemahan AMP atau Amplifier. Tujuan utamaku ialah agar aku dapat mengenal Dia, agar aku secara bertahap bisa bergaul semakin dalam dan akrab dengan Dia, merasakan, mengenali serta memahami keajaiban pribadinya dengan lebih kuat dan lebih jelas. Itu kerinduan Rasul Paulus. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Sekali lagi aku bertanya, apa yang menjadi kerinduan kita? Kita masing-masing harus memiliki kerinduan supaya hubungan kita dengan Allah itu semakin akrab. Firman Allah berkata dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13. Ini ayat terakhir yang kita baca sekalian. Apabila kamu sungguh-sungguh ingin menemukan aku dan merindukannya lebih dari apapun, aku menjamin bahwa kamu tidak akan kecewa. Catat ayat ini, hafalkan sekalian, supaya ini menjadi motivator di dalam hati dan kehidupan saudara, yang mendorong saudara untuk mencari Dia. Oleh karena itu, mari kita mengembangkan persahabatan kita dengan Allah semaksimal mungkin. Supaya demikian maka kita benar-benar akan menjadi orang-orang Kristen yang diberkati oleh Allah dengan berkat yang sangat melimpah. Bukan Kristen-Kristenan
atau Kristen KTP, tetapi kita betul-betul menjadi orang Kristen yang memiliki pengalaman yang sifatnya pribadi dengan Dia. Supaya demikian, maka kehidupan kita itu dapat kita nikmati sebagaimana yang seharusnya. Kalau hanya KTP-nya yang Kristen, walaupun kita memakai kalung salib dan salibnya segede apapun, tetapi kalau kita tidak akrab dengan Tuhan, maka itu tidak memberi efek apa-apa atas kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, kerinduan saya supaya jemaat di jam 6 sore ini benar-benar bisa menikmati kasih karunia Tuhan, keterbukaan Tuhan untuk mengundang menjadi sahabat yang karib. Responlah, terimalah, lakukanlah, maka kita akan menjadi sahabat-sahabat Dia. Amin. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Bapa, kami ucapkan syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Selanjutnya Tuhan, biar Roh Kuduslah yang akan terus bergerak dan bekerja di dalam hati kami masing-masing sebagai orang-orang percaya. Sehingga kami tidak akan menjadi orang Kristen sekedar Kristen ya Tuhan. Tetapi kami menjadi orang Kristen yang betul-betul mengenal Engkau dan menjadi sahabat-sahabat-Mu. Supaya demikian maka kekristenan kami ini memberi makna dan manfaat dan faedah bagi kami semuanya. Syukurlah buat kuasa kasih-Mu. Bila ada di antara sekalian setelah mendengar firman Tuhan ini, kemudian mengatakan, Pak Simon, berdoa dong untuk aku betul-betul ingin menjadi sahabatnya Tuhan. Silahkan angkat tangan dengan cepat dan turunkan, maka saya akan berdoa untuk saudara. Saya tunggu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya melihat ya di belakang. Terima kasih. Saya melihat tangan-tangan. Puji Tuhan. Ya, saya melihat di pojok sana juga. Terima kasih. Tuhan memberkati. Iya, aku melihat. Oke, bisa turunkan tangan itu. Puji Tuhan. Masih adakah? Saya rasanya, terima kasih. Masih ada. Kalau masih ada, saya kasih kesempatan lagi untuk saya akan berdoa untuk saudara. Oke, saya akan berdoa untuk mereka-mereka yang sudah angkat tangan. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat dari antara anak-anak-Mu. Sebagai respon mereka, mereka ingin mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, hamba meminta Roh-Mu yang kudus akan menolongnya. Supaya Roh Kuduslah akan menuntun mereka, membimbing mereka, sehingga mereka benar-benar boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan mulai belajar bergaul dengan Tuhan, dan akhirnya mereka menjadi sahabat-sahabat karib Tuhan. Oh Bapa, Kau akan bekerja dan memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Jangan Kau biarkan kerinduan mereka ini berhenti di sini, tetapi itu akan terus berlanjut sehingga mereka boleh menikmati indahnya bersahabat dengan Allah. Puji dan syukur buat kuasa kasih-Mu ya Bapa. Engkau dimuliakan dan Engkau diagungkan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan masuk